Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ardiko Ramos. Terkait dengan pemberkasan PPK Guru 2022 sekitar 10 hari lagi akan terlaksana. Mudah-mudahan tidak ada pengunduran maupun molor lagi ya sahabat-sahabat. Terkait dengan tersebut ada beberapa hal yang menyebabkan TMS bagi sahabat-sahabat untuk pengisian daerah ini. Berikut untuk ulasan lengkap sesuai dengan juknis. Mohon dicermati oleh sahabat-sahabat yang akan mengikuti pemberkasan ataupun pengisian daftar riwayat hidup. Video ini juga bisa digunakan oleh sahabat-sahabat PPK teknis nanti setelah ada pengumuman resmi atau pasca sanggah dan sudah ada jadwal untuk pengisian daftar riwayat hidup. Dikutip dari Rakyat Bengkulu, disway.id, update PPK 2022, jangan sepelekan daerah NI. Ini panduannya. Untuk diketahui, pengisian NI dengan benar merupakan salah satu tahapan penting bagi PPK Guru 2022. Ini sudah kita ucapkan berbagai video di kesempatan ya sahabat-sahabat di Ardiko Ramos. Daerah yang baik akan menjadi pertimbangan utama dalam penentuan calon P3K Guru 2022 terpilih. Oleh karena itu sangat penting untuk mempersiapkan daerah dengan baik. Jadi kalau nanti sahabat-sahabat yang menonton video ini termasuk peserta P3K ya, entah itu guru ataupun nanti teknis, silakan nanti kalau nggak percaya dicek video di Ardiko Ramos yang live streaming terkait dengan progres penetapan NI P3K 2021. Di situ ada TMS dan BTL. Itu adalah karena apa? Karena untuk pengisian daftar riwayat hidup ini ada kesalahan. Berikut ini adalah informasi lengkap mengenai pengisian DRH NI P3K Guru 2022 seperti cara pengisian yang mudah dipahami sampai dokumen apa saja yang diperlukan atau dipersiapkan. Jadi untuk sahabat-sahabat silakan dicermati apa yang kita bagikan pada video kali ini. Saya mengutip langsung dari BKN, buku petunjuk teknis untuk pengisian daftar riwayat hidup CASN 2022 atau berguna untuk teknis, guru maupun kesehatan. Yang kesehatan sudah kita bagikan di beberapa waktu yang lalu ya sahabat-sahabat, karena untuk nakes sudah mulai pengusulan NI P3K dan sudah ada yang menerima. Kita lanjutkan paling bawah ya sahabat-sahabat, langsung kita menuju di alurnya ini ya sahabat-sahabat. Alur kelulusan SSCSN 2022. Peserta login KSN 2022 dinyatakan lulus dan tidak lulus. Yang dinyatakan lulus nanti ada pengisian DRH atau mundurkan diri. Yang kita bahas adalah yang warna biru ya sahabat-sahabat untuk pengisian daftar riwayat hidup. Kita langsung saja. Peserta lulus seleksi tetapi mundurkan diri tidak kita bahas di sini. Lanjut di paling bawah. Di poin kelima untuk SSCSN 2022 ini adalah petunjuk resmi ya sahabat-sahabat. Jadi mohon diperhatikan. Kalau nanti untuk teman-teman yang merasa kurang jelas nanti silahkan berkomentar ataupun nanti bisa mundur sendiri dengan googling di internet ya sahabat-sahabat. Yang kelima, peserta lulus seleksi dan melanjutkan ke pemberkasan. Jika peserta milih ya maka akan muncul tombol pengisian DRH. Jadi syaratnya ini adalah membuka akun SSCSN masing-masing. Di paling belakang ya, mohon maaf ini agak belibet. Itu nanti ada tulisan apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan CSN. Jadi tipnya di sini nanti tolong untuk berkas-berkas yang sudah kita unggah di video sebelumnya itu silakan disimak apa saja dipersiapkan dulu sebelum mengklik tombol ya. Jangan sampai di tombol ini nanti sahabat-sahabat tidak membaca petunjuk. Langkah pertama adalah pengisian data perorangan yang berisikan biodata calon P3K. Kolom yang ditandatangani bintang merah adalah wajib diisi. Isikan biodata, alamat, dan keterangan lainnya. Jika dari sini ada keterangan ya sahabat-sahabat seperti itu. Yang selanjutnya, pengisian data perorangan harap dilakukan dengan teliti dan hati-hati karena data yang diisikan adalah data yang digunakan untuk pemberkasan CSN dan tidak dapat diubah setelah Anda mengirim DRH atau daftar riwayat hidup. Tolong diperhatikan sahabat-sahabat, tidak dapat diubah setelah Anda mengirim. Isilah bagian formulir yang wajib diisi pada bagian silahkan lengkapi data atau ada tanda bintang ya. Selanjutnya Anda diwajibkan mengisi gelar depan, gelar belakang. Bila Anda tidak memiliki gelar depan atau gelar belakang silahkan diisi. Nah ini semuanya harus diisi ya sahabat-sahabat, jangan sampai dibolong ataupun tidak diisi atau putih. Gelar hanya berupa singkatan, contoh DR, Eskom, AMD, tidak perlu dipanjangkan. Nah, perhatian sahabat-sahabat, disimak betul-betul ya. Kalau kosong gelar belakang ataupun gelar depan biasanya banyak yang nggak punya sekarang ya. Itu gelar depan itu diisi strip
untuk yang belakang diisi sesuai dengan titel kita atau gelar kita. Selanjutnya, alamat domisili adalah alamat tempat tinggal saat ini. Perlu diperhatikan alamat tinggal saat ini. Bila nama kecamatan dan kelurahan Anda tidak terdaftar dalam pilihan, maka pilih lainnya. Lalu ketikkan nama kecamatan dan kelurahan tersebut di dalam kolom di bawahnya. Jadi nanti tolong teman-teman ya, diperhatikan betul-betul ini. Nanti saya warna beda ya. Dipilih lainnya jika tidak muncul. Perhatian lagi untuk alamat domisili, alamat tempat tinggal saat ini atau alamat terbaru. Jika tidak sama dengan yang kemarin pas waktu mendaftar, bagaimana? Yang digunakan adalah alamat tempat tinggal saat ini, jadi sekarang ya sahabat-sahabat. Jika sudah diisinya capta berikut di bawah ini dan klik tombol selanjutnya. Data Anda tidak akan tersimpan bila Anda klik tombol resume. Bila Anda klik tombol resume, kita lanjutkan ya ini. Jika sudah, isilah capta berikut di bawah ini dan klik tombol selanjutnya. Data Anda tidak akan tersimpan bila Anda klik tombol resume. Jadi resume di awal ya sahabat-sahabat, nanti kolomnya juga ada. Jadi selanjutnya ya, kita lanjutkan seperti ini contohnya. Ini masih tahap 1 ya sahabat-sahabat, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Jadi mohon maaf nanti kalau videonya agak panjang, nanti silakan dicermati betul-betul sahabat-sahabat. Karena kalau di sini nanti tidak valid isian datanya, nanti resiko ditanggung oleh teman-teman sendiri. Jadi mohon untuk dicermati bahwasanya untuk data ini admin sendiri pakai 2-3 orang ya, termasuk pasangan hidup saya dan teman dekat saya juga untuk meneliti pengisian daftar riwayat hidup ini. Nah, di sini nanti silakan dicek ya sahabat-sahabat. Ini ada contohnya. Jika nanti di sini nanti teman-teman ada pertanyaan, silahkan komentar. Untuk nomor HP, nomor ponsel ini diisi yang aktif ya, jangan sampai sudah mati digunakan. Karena ada, pastikan nomor ponsel yang Anda cantumkan terdaftar di WhatsApp hanya angka tanpa tanda baca, maksimal 15 digit contoh itu ada ya. Hanya angka tanpa tanda baca ya. Jenis kelamin, status perkawinan, menikah. Jika sudah pernah menikah atau duda atau janda itu bisa dipilih, nanti pilihannya juga ada, atau pernah menikah ya sahabat-sahabat. Nomor telepon itu dengan nomor ponsel, nomor telepon kalau punya diisi, kalau tidak di strip. Untuk alamat domisili diisi domisili hari ini. Keterangan lainnya ini untuk sawo matang, kulit dan sebagainya, ini sesuaikan dengan keinginan ataupun sesuai dengan pribadi masing-masing. Kode pos saya kira cukup lengkap. Jangan lupa nanti dibaca lagi nih ya sahabat-sahabat. Mohon maaf ini agak saya besarkan. Ini untuk petunjuk pengisian data perorangan, ini nanti dibaca dulu. Jadi nanti kalau kurang atau ragu-ragu silahkan dibaca dulu ini sahabat-sahabat. Kita kecilkan lagi. Selanjutnya untuk pengisian hobi, keterangan hobi ini bisa diisi sendiri sahabat-sahabat. Ini juga harus diisi ya. Jadi harus diisi. Sekarang riwayat pendidikan atau tahap kedua. Tahap kedua di sini nanti untuk sahabat-sahabat kemarin fakta-faktanya yang banyak ya yang dialami teman-teman. Kalau tingkatannya tidak urut, misalkan tingkatan yang ditulis dulu SD kok kenapa yang di atas kok SMP, SSD, terus S1 baru SMA, itu nggak masalah. Yang penting semuanya diisi sesuai dengan ijazahnya. Jadi ijazahnya bahasa Jawanya didep, disandingkan sambil mengisi ini. Nah, ini cara pengisiannya juga ada. Apabila ingin mengubah data riwayat pendidikan, klik tombol ubah pada riwayat pendidikan yang ingin dihapus. Jadi kalau nanti salah silahkan dihapus. Dihapus ini ya, ubah atau hapus. Tapi jangan lupa kalau ngedit itu nanti di tombol simpan, nanti ada simpannya. Terus kalau mau nambah lagi nih di sini ada tombol tambah. Bentar. Ini saya besarkan. Di sini ada tambah ya sahabat-sahabat. Nah, di sini mohon maaf ini saya del dulu. Nah, di sini ada klik tambah. Ya, di sini ya. Jika sudah ngisi, ini biasanya S1-nya sudah masuk, kita tinggal ngisi untuk SD, SMP dan SMA. Untuk nambahnya di sini ada. Mohon maaf saya kecilkan lagi. Nah, di sini isiannya ada sesuai dengan jurusan atau ini disesuaikan dengan ijazah kita sahabat-sahabat. Disesuaikan nama PT, nama sekolah atau PT itu disesuaikan dengan nama yang ada di ijazah. Misalkan SD Negeri 5
Bengkulu misalkan, ini ya ditulis apa adanya ya sahabat-sahabat. Terus pengisiannya ketik beberapa karakter lalu disediakan autocomplete. Nah, di sini ada keterangannya dibaca satu persatu. Mohon untuk diisi daerah ini dicermati betul-betul. Untuk nomor ijazah itu juga diisi ya. Diisi sesuai dengan ijazahnya masing-masing. Nama pejabat pendaratan ijazah ini kepala sekolah. Kalau untuk pokoknya yang ada di kalau S1 itu biasanya di sebelah kanan ya sahabat-sahabat, atau di bawah tanggal ya yang digunakan. Perlu diketahui bahwa peserta tidak dapat menambahkan pendidikan lain yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk pelamar atau pendidikan yang setingkat lebih tinggi. Jadi jika sudah ada S1 yang diunggah, misalkan S1 jurusan akuntansi, itu tidak bisa mengunggah lagi jurusan lain, S1 jurusan lain atau S2 atau S3 ya sahabat-sahabat, seperti itu. Ini keterangannya ada. Selanjutnya ini dijabarkan, misal pendidikan digunakan untuk melamar S1 sistem informasi, lalu peserta ingin menambahkan pendidikan S2 nya, penambahan akan gagal karena S2 adalah setingkat lebih tinggi dari S1, itu nggak bisa. Atau jika peserta memiliki 2 degree atau 2 ijazah S1 lalu ingin menambahkan pendidikan misalnya S1 manajemen, akan gagal juga di input karena tingkat pendidikan setingkat dengan S1 sistem informasi yang digunakan untuk melamar ya sahabat-sahabat. Jadi tidak bisa setingkat. Tambahkan pula pendidikan peserta sejak sekolah dasar, menengah, dan atas. Ini yang perlu diketahui sahabat-sahabat. Nah ini sekolah dasar itu jadi yang diisi SD, SMP, dan SMA setingkat itu. Misalkan MI ya MI. Untuk SMP, SD, dan SMA untuk jurusannya ditulis seperti ini. Jadi jurusannya SMP ya SMP atau SLTP. Untuk SD juga SD. Untuk SMA ditulis nanti ya apakah jurusan IPA atau IPS, nanti di sana ada. Untuk SMK nanti diisi sesuai dengan jurusannya juga. SMK kan sesuaikan dengan yang ada di ijazah. Jika tidak ada, maka ditulis sesuai dengan nama tingkat pendidikan. Untuk akreditasi ini disesuaikan dengan akreditasi sekolah sekarang ya sahabat-sahabat. Selanjutnya, berikut ini adalah ketentuan pengisian data riwayat pendidikan dan kursus atau pelatihan, yaitu nah ini ada petunjuknya juga dibaca ya sahabat-sahabat. Untuk tingkat SMK masukkan nama jurusan SMK ini. Untuk tingkat pendidikan SD, SMP, SMA masukkan jurusan sekolah dasar, SLTP, SMA, SMP, SLTA, SMA, DSP sesuai nomenklatur jenis sekolah di ijazah. Jadi misalkan SMA kok IPA ditulis IPA ya sahabat-sahabat. Untuk tingkat pendidikan perguruan tinggi masukkan nama prodi atau jurusan sesuai dengan yang ada di ijazah. Pokoknya plek ataupun samakan persis dengan yang ada di ijazah, jangan sampai disingkat ataupun diperpanjang ya sahabat-sahabat. Selanjutnya, ada dapat menambahkan atau mengunggah daftar riwayat pendidikan kursus sebelum mengakhiri proses pendaftaran daftar riwayat hidup. Jadi kalau misalkan ikut kursus itu bisa dimasukkan di sini, tapi kalau admin sendiri tidak pernah mengikuti kursus jadi tidak diisi. Nah ini kursusnya juga ada di situ ya sahabat-sahabat. Sekarang pekerjaan. Nah ini pekerjaan ini yang penting. Ini sudah kita himbau untuk sahabat-sahabat, yaitu scan SK. Misalkan kalau guru GTT, kalau PTT ya, PTT atau GTT nya ya sahabat-sahabat, atau kalau guru swasta GTY. Tambah riwayat pekerjaan. Nah, riwayat pekerjaan nanti dijelaskan di sini. Riwayat pekerjaan untuk menambahkan seluruh riwayat pekerjaan dimiliki oleh peserta jika ada sebelum lulus menjadi calon aparatur sipil negara. Di sini ada startup, staff, tanggal mulai kapan, tanggal selesai kapan, gaji pokok sekian. Jadi untuk riwayat pekerjaan ini biasanya hanya satu. Kalau punya penghargaan atau punya prestasi bisa ditulis di sini. Jadi misalkan teman-teman kok di sekolah, misalkan kok di SMP Negeri 1A, Apel misalkan, ya ditulis instansi perusahaan pendidikan, dinas pendidikan, jabatan, guru, tanggal mulai kapan, SK-nya di sini diisi ya sahabat-sahabat. Saya kira ini bisa sahabat-sahabat, tapi jangan lupa ini dibaca ya. Ya, yang ini dibaca. Mohon maaf ini biru jadi nggak kelihatan. Ini dibaca ya, yang kecil, tulisan kecil ini. Selanjutnya untuk tambah riwayat pekerjaan, untuk menambahkan seluruh riwayat pekerjaan dimiliki oleh peserta sebelum lulus menjadi calon aparatur sipil negara, itu sudah tadi. Selanjutnya kita masuk di tombol riwayat prestasi. Ini juga bisa diisi lagi, sama ya sahabat-sahabat, nama, tingkatan, tahun, sesuaikan dengan sertifikat.
Sekarang langkah keempat adalah langkah-langkah yang penting, yaitu tentang keluarga kita, sahabat-sahabat. Langkah keempat adalah pengisian riwayat keluarga. Di halaman ini peserta diwajibkan untuk mengisi seluruh anggota keluarga, diantaranya pasangan, bisa suami atau istri, anak, orang tua kandung, bapak dan ibu, saudara kandung, kakak, adik, dan mertua, bapak dan ibu. Jadi mertuanya juga dimasukkan. Nah, di sini ini kan ada, saya perbesar ya, sahabat-sahabat, mohon maaf. Nah, di sini yang ditanyakan di artikel Ramos beberapa saat yang lalu terkait dengan nama suami dan istri. Di sini pekerjaan apa, disesuaikan dengan yang ada di KTP ya, sahabat-sahabat. Institusi perkawinan, kalau PNS beres PNS, kalau menikahnya kapan, ini dilihat di buku nikah, akta nikah atau cerai, tanggal menikah itu ditulis ya. Riwayat anak, anaknya diisi, jika anaknya kok 5 tulis 5 semua. Sekarang orang tua kandung, seandainya orang tua kandung sudah meninggal ataupun masih hidup, itu nanti di sini ditulis. Jika tidak tahu niknya maka dikosongkan saja. Yang penting nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, terus statusnya ya, sahabat-sahabat. Nah, ini untuk saudara kandung. Saudara kandung silakan minta kakaknya, adik, kakak ataupun mas ya, mas atau adik. Ini bisa dicek sendiri. Sekarang untuk mertua kita juga jika sudah menikah. Jadi kalau belum menikah di sini nggak perlu diisi. Jadi untuk isian mertua, untuk isian orang tua anak, ini suami istri, anak ini kosong kalau masih lajang. Untuk orang tua kandung diisi, kan sudah pasti punya ya. Saudara kandung kalau punya diisi, kalau hanya anak tunggal tidak perlu diisi. Untuk status mertua ini kalau sudah menikah diisi. Jangan lupa ini dibaca ya, sahabat-sahabat. Untuk ini dibaca. Ada lagi selanjutnya. Nah, ini ada petunjuknya juga. Jadi mohon untuk teman-teman dibaca ya. Nah, di sini cari NIP kalau PNS ini, Sumedang, tanggal lahir, menikah, akte menikah ada atau tidak. Kalau tidak ada di strip ya, di strip. Selanjutnya tambah keluarga. Ini keluarga tambahnya kan ada tadi, kolom tambah riwayat anak. Selanjutnya untuk pengisian organisasi ya, organisasi yang pernah diikuti ya, komunitas ngoding pembina ya, ini untuk contohnya. Nah, yang lebih penting lagi adalah cara untuk mengisi ini, nomor surat SKCK, surat kesehatan jasmani rohani, ini yang diurus nanti ya, sahabat-sahabat. Dan ini tolong nanti diurus setelah tanggal 11 ya, sahabat-sahabat. Jadi setelah fix sudah memasuki memang jadwal pengisian daftar riwayat hidup. Nah, ini ditulis sesuai dengan ini. Jadi kalau bisa diketik sesuai ini. Untuk nama dokter tanpa gelar depan surat keterangan sehat jasmani rohani. Ini untuk sehat jasmani dan rohani, ini ditulis seperti ini, DR Suprapto. Tanpa gelar depan surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Ini contohnya kok ada malah nih ya. DR Suprapto ya. DR Suprapto berarti harusnya ini diketik Suprapto ya, sahabat-sahabat. Ini kalau ada kesalahan saya kurang tahu ya, soalnya ini adalah juknis resminya ya. Tapi lebih aman ini ditulis sesuai dengan petunjuk yang ada di bawahnya ini. Nomornya pakai kapital ya, sahabat-sahabat, pakai kapital semua. Nama pejabat pendatangan surat keterangan bebas nafsa, ini cek keterangan lain yang perlu dianggap perlu, nggak usah diisi. Nah, ini yang perlu di teman-teman simak ya. Jadi sambil mengerjakan juga dilihat keterangan-keterangan ini. Setelah itu tombol selanjutnya, jangan resume ya, selanjutnya biar nyimpen. Lewat organisasi bisa dicek sendiri nanti. Selanjutnya adalah untuk ya ini pengunggahan dokumen. Dokumen ini perlu digarisbawahi, ini ada ukuran-ukuran ya, sahabat-sahabat. Dan ukuran ini juga sudah kita unggah di Ardiko Ramos. Silahkan kalau mau disamakan dengan Ardiko Ramos ya, paling nggak selisih 1 atau 2 KB nggak masalah. Yang penting disesuaikan itu, karena itu sudah lolos ya. Dan teman-teman yang menggunakan juga sudah banyak sekali terkait dengan informasi di Ardiko Ramos ini. Karena informasi di Ardiko Ramos terkait dengan besaran ukuran file itu sudah melalui uji ya, sahabat-sahabat, dan sudah saya gunakan sendiri. Dan alhamdulillah sudah lolos.
Nah, ini diisi dulu. Setelah diisi, nanti cetak daerah perorangan dan cetak daerah riwayat ini dicetak semua ya sahabat-sahabat, jangan lupa. Dan nanti yang dibutuhkan yang mana kita cek nanti. Di sini kan ada, jangan sampai nanti teman-teman di sini itu unggahnya salah, jangan sampai salah unggah. Jadi di sini jangan sampai salah unggah atau tertukar file datanya. Untuk saran, data diberi nomor sesuai urutan ini ya, yang ada di sini ya sahabat-sahabat. Jadi nah, ini disesuaikan dengan ini, jadi misalkan ini file scan surat pernyataan 5 poin, unduh di sini, nanti diunduh dulu, bisa diunduh semuanya, sudah lengkap ya sahabat-sahabat. Nah, nanti kalau bingung ya ini dibaca dulu, kalau masih ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Nah, ini yang kemarin juga menjadi permasalahan adalah ini, teman-teman tidak mengakhiri proses pengisian daerah. Ini juga ada ya sahabat-sahabat, jangan sampai ya cuma dicek tapi tidak diklik. Kalau merasa sudah yakin, tolong ini nanti 2, 3, 10, 20 kali dilihat lagi, dicek lagi, dan perlu membutuhkan orang lain juga agar nanti tidak ada kesalahan apapun yang bisa menyebabkan kita gugur di daftar riwayat hidup atau di pemberkasan ini. Ini jangan lupa diakhiri kalau memang sudah benar-benar fix ya. Terus ini dibaca juga, ketentuan unggah dokumen ini wajib ya sahabat-sahabat, wajib ain. Kalau enggak gimana bang? Ya itu resiko tanggung sendiri. Selanjutnya ini daftar riwayat hidup. Berikut merupakan contoh cetak daerah perorangan yang ditandai. Adalah kolom yang harus harus ditulis tangan oleh peserta setelah daerah dicetak, diisi dengan huruf kapital, balok, dan menggunakan tinta hitam. Ini harus menggunakan kapital, menggunakan tinta hitam. Jadi nanti yang diunggah di sini ada ya sahabat-sahabat. Nah, ini file scan daftar riwayat hidup dan diisi dulu yang diunduh ya, yang diunduh yang ini. Perorangan diunduh, cetak daerah riwayat juga diunduh. Kalau saya semuanya tak unduh, saya save semua, jadi sewaktu-waktu sudah saya resume, itu saya punya file jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Panselnas ataupun Panselda ya. Untuk cetak perorangan ini nanti diisikan di nomor 3, 1, 2, 3 ya sebelumnya. Nah, ini besarnya maksimal 1000 KB atau 1 MB dalam bentuk PDF. Ini dibaca juga PDF atau tidak ya. Selanjutnya ini sahabat-sahabat isiannya seperti ini. Nah, ini yang di tanda bintang-bintang ini disamakan saja persis dengan yang ada di depannya. Misalkan namanya Susanto ya Susanto pakai huruf kapital. Nah, ini disesuaikan dengan yang di atasnya, email dan sebagainya semuanya. Nah, ini nanti cetaknya seperti ini sahabat-sahabat. Nah, ini disesuaikan ya, tempat ijazah ini disesuaikan yang ada di ijazahnya masing-masing. Dan ini mohon maaf kalau videonya terlalu panjang ya sahabat-sahabat. Ini lanjut, ini yang terbaru yaitu yang P3K 2022. Pengisian lengkap sampai bawah. Dan ini sudah selesai lah. Ini jangan lupa, ini tulisan di sini juga kapital ya sahabat-sahabat. Mohon maaf, ini saya ini kapital, ini juga kapital. Materai, nama ya ini. Jajaran telah ditandatangani wajib diunggah dengan multipick atau hasil cetak daerah perorangan dan daerah riwayat di scan menjadi satu halaman lalu diunggah di kolom yang sama. Jadi ini nanti jadikan satu, dibaca petunjuknya juga ya sahabat-sahabat. Peserta masih dapat melakukan perubahan pengisian data sebelum klik tombol ini. Jadi sebelum mengklik tombol ini masih bisa merubah, namun setelah mengklik tombol akhiri proses ini tidak bisa dirubah lagi. Perlu dicatat, tidak bisa dirubah lagi. Tapi ini wajib diklik ya sahabat-sahabat kalau sudah benar. Kalau enggak ini nanti juga bermasalah. Jadi mudah-mudahan untuk informasi pengisian daftar riwayat hidup sesuai dengan juknis, sesuai dengan apa yang admin tahu dan yang sudah lolos ataupun sudah valid, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan mohon maaf kalau videonya terlalu panjang. Silahkan disimak dari awal sampai akhir. Jika ada pertanyaan silahkan berkomentar di kolom komentar yang sesuai dengan isi video. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Ada kurang maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.